Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bini sepuh, para sesepuh, nyun pangapunten boten kasebat setunggal buku sawiji. Mudah-mudahan kita seluruhnya di dalam rahmat dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mengayu bagyo para bini sepuh yang akan berangkat haji. Insya Allah kata singkan sampun aturaken aman. Insya Allah aman. Anak saya 3 di sana. Saya tanya kondisi Saudi seperti apa, ranek masalah itu. Jadi nampaknya keberangkatan haji tahun ini insya Allah terkait dengan keamanan dan kenyamanan di perjalanan tidak ada persoalan. Bagi menika ingkang tindak, monggo bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nawaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalinya monggo kita perbanyak untuk senantiasa bersalawat kita tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat nanti. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, haji itu amal ibadah yang istimewa. Mengapa saya katakan istimewa? Kalau saya buat sedikit biayanya itu 50 juta. Kalau suami istri berarti 100 juta. Penjenengan sakit tanget yang sudah tindak terlebih dahulu. Semuanya pengen balik. Ngaten nggih Pak? Semuanya pengen balik. 100 juta, akal orang sekuler akan mengatakan hilang. Avanza 1, sawah seprapat, kita buang begitu saja. Tapi anehnya kok kita bahagia. Tapi anehnya kok kita ketagihan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya teringat hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi mengatakan, innallaha yu'tid dunya ila man yuhib wa man lam yuhib. Kalau kaitannya dengan duniawi ini, orang-orang yang dicintai oleh Allah diberi dunia ini. Orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah juga diberi dunia ini. Innallaha yu'tid dunya ila man yuhib wa man lam yuhib.
Wala yu'tiddin illa man yuhib. Tetapi Allah tidak memberikan nikmat din, nikmat kesadaran untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi hanyalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi mengatakan faman a'tahu dinan faqad ahabbah. Maka barang siapa yang Allah memberikan kepadanya kesadaran untuk beragama dengan baik, sungguh dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan tubuhnya ataukah dengan fasilitas-fasilitas yang telah Allah berikan di dalam hidupnya? Jika seseorang bersungguh-sungguh hingga harta yang dimilikinya memfasilitasi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengenali sejarah Nabi Sulaiman, manusia yang kekayaannya tak tertandingi oleh manusia dimanapun di bumi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sosok yang paham posisi harta, posisi tahta, posisi kekayaan yang dimilikinya, dengan mengatakan hada min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pangapunten tidak menggurui tapi mengingatkan bagaimana Sulaiman mengatakan harta itu posisinya masih dua, liya beluani, mengujiku. Harta itu menguji, aaskur am akbur, apakah dengan harta itu aku menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah dengan harta itu aku menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika bersyukur, insya Allah akan seperti Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah, ya Tuhanku, limpahkanlah kepadaku kesadaran untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan limpahkanlah pula kepadaku kesadaran agar aku senantiasa beramal saleh yang Engkau ridhoi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seseorang memperhatikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Agar amal soleh itu menjadi motivasi hidup. Karena dengan amal soleh, semua fasilitas yang kita miliki menjadi terarah dengan baik. Jika tidak, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik, akan berubah menjadi istidraj, akan berubah menjadi luluan, akan berubah menjadi azab, yang azab itu bisa dirasakan tersetirnya diri kita oleh hawa nafsu kita yang sedang tergoda oleh duniawi tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu
ahadnahum baktatan faidahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala, mereka melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melupakan peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Qur'an, kami buka untuk mereka segala pintu kesenangan. Segala pintu kesenangan. Yun pangapunten Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kadangkala kita ini salah orientasi ibadah. Tak mempeng lekung ibadah ben rezekiku lancar. Ngoten nggih Bu? Nggih Bu. Tak mempeng lekung ibadah ben rezekiku lancar. Kelihatannya yang berkecukupan kebanyakan yang lupa kepada Allah. Yang lupa kepada Allah kebanyakan. Karena memang kesempatan untuk meraih dunia ini sebanyak-banyaknya mereka yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah dibuka, dipersilakan, dinikmati, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malakum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia ini beserta isi yang ada di dalamnya, kami berikan apa yang mereka inginkan, dan di dunia ini mereka tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illanna. Mereka itulah yang di akhirat nanti tidak akan mendapatkan apapun kecuali neraka. Wa habitat ma sana'u fiha. Sia-sia apa yang mereka lakukan di dunia. Wa batilun ma kanu ya'malun. Batalah seluruh amal kebaikan yang pernah mereka lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, maka Nabi Sulaiman bukannya berbangga dengan hartanya, bukannya berbangga dengan kekayaannya, tapi yang selalu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, limpahkan selalu kepadaku apa? Kesadaran untuk selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an a'mala shalihan tardah, kesadaran agar senantiasa beramal saleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau menafsirkan a'udzubillah minasyaitonirrajim, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh pasti benar-benar kami Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh pasti benar-benar kami Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dari amal soleh yang dilakukannya yang lebih baik daripada yang telah dilakukannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberikan tafsiran dengan kalimat al-afiyah ala asrati aujah.
Afiyat itu tandanya ada 10. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 tanda diberikan oleh Allah di dunia ini dan 5 lagi di akhirat nanti. Afiyat, sejahtera, bahagia, tenang. Tafsir dari hayatan thayyibah. Hidup yang baik itu ditandai dengan 10 hal. 5 diberikan di dunia dan 5 diberikan nanti di akhirat. Apa 5 di dunia itu? 1, al-ilmu. 2, wal ibadah. 3, ar-rizqu minal halal. 4, as-sabru ala siddah. 5, al-kufru ala ni'am. 1, ilmu. Mahwal ilm. Apa itu ilmu? Para salaf mengatakan qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabah. Ini ilmu. Ucapan Allah Subhanahu wa taala, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu. Al-ilmu. Tidak mungkin penjenengan sampai menabung hingga 100 juta rupiah, bahkan 175 juta rupiah. Kalau tidak disebabkan karena kita paham bahwa haji itu wajib bagi yang mampu. Bahwa haji itu bagian dari ibadah yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala bagi mereka melainkan hanyalah surga. Bapak Ibu sekalian, surga itu apa? Sedikit matur pengalaman di Australia. Ketika saya membacakan surat Ali Imran ayat 185 kepada orang Melbourne keturunan Italia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. You believe? Apa jawabnya? Ya, I believe. Begitu Bapak Ibu sekalian jawab mereka. You believe? Ya, I believe. Kebetulan saya tidak pernah dengar yes, Pak. Kebetulan saja saya tidak pernah, hampir tidak pernah mendengar yes di Australia. Ya, ya, I believe. Setelah ayat itu saya lanjutkan, fa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pahalamu nanti sempurna di hari kiamat. You believe? No, you paranoid katanya. You paranoid. Kamu percaya yang tidak jelas. Surga, neraka, setan, malaikat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surga niku napa enten? Panjenengan ngantos ngetok nih 100 yuta bahkan 175 yuta. Apa ada surga itu? Tidak perlu kita jauh. Kita perlu mengikut saja Profesor Dr. Raymond Amundi. Profesor, dokter, guru besar filsafat kedokteran hampir di sekian banyak perguruan tinggi Amerika Serikat. Beliau menulis life after life.
Beliau menulis life after life. Ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Katolik beliau. Beliau mengakui kok akhirat itu ada. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan penjenengan ingkang rawuh menika. Ini kan seluruhnya ahlul jannah. Akan nopo pasti? Ngapunten. Akan atau pasti? Ini penjenengan belajar bahasa Arab. Pasti, Pak. Karena bahasanya da'olal jannah laisalahul jaza illal jannah. Kita ini insya Allah sosok-sosok yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Apa buktinya? Baru niat untuk berangkat haji itu sudah bahagia, Pak. Baru niat untuk berangkat haji. Kapan ya aku iso haji? Lajeng panjenengan bersungguh-sungguh mulai menabung. Itu yang datang kebahagiaan. Jika kita selalu mengingat akan berangkat haji itu. Dan setelah kita berangkat, nangis kehilangan 100 yuto, nopo nangis bahagia. Ya Allah, kapan saya hilang? Ngapain Bu? Ya Allah, sawahku kelong seberapa. Enggak. Yang terjadi kita bahagia luar biasa. Sampai di sana lebih menangis lagi lah, nopo dadak nangis. Wong mung delok waktu kok nangis. Nggih. Wong mung delok waktu kok nangis. Mriki waktu kata. Ngapain kita ngelihat batu nangis? Monggo Bapak sekalian kita merenung sedikit. Nggih. Yang ngapunten agak saya belokkan nggih. Penjenengan kan sa'i mangke. Sa'i niku napa niru Nabi Ibrahim? Kita mboten niku, Pak. Nggih. Sa'i niku niru Hajar ketika lari ke Safa Marwah. Nggih. Lan itu niru napa, Pak? Niru gawean sing ora ana hasile. Nggih. Niru gawean sing ora ana hasil. Safa Marwah, nyari apa? Nyari air. Yang dapat air siapa? Ismail. Kondisi Ismail pada waktu itu seperti apa? Melumah. Nggih, Bu. Melumah. Kudune nggih sing ditiru niku wong sing entuk niku. Jenengan melumah terus nutuk-nutuk ni sikil. Mungkin nek pas ten Safa Marwah. Lah kok disuruh lari Safa Marwah. Kegiatan upaya yang tidak ada hasilnya dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibadah haji itu mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik la syarika. Subhanallah. Kita akan dijadikan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pernah bertamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kula yakin panjenengan dipanggil Pak Jokowi, dipanggil Pak Prabowo, itu mesti langsung berburu
berbunga-bunga. Luar biasa. Apalagi yang manggil, yang punya alam semesta ini. Maka itu gizi rohani yang paling mahal, yang susah dicari dimanapun. Banyak orang yang salah alamat, dikiranya kalau pengen tenang itu ke Parangtritis, dikiranya kalau pengen tenang itu ke Tawangmangu, dikiranya kalau pengen tenang itu ke Eropa, Jepang, Amerika, dan lain sebagainya. Islam menuntunkan luar biasa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketenangan itu dihasilkan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penjenengan ketika di sana isinya seluruhnya zikir, ngibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ikut berdoa mudah-mudahan haji penjenengan sekalian nanti mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah. Akan tetapi monggo dipun imut-imut malih, berarti penjenengan yang sudah tindak dan yang nanti akan berangkat sampai pulang, penjenengan seluruhnya ahli surga. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena kita kadang masih diberi yuswa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, monggo dijaga suasana surganya. Yang pangapunten agak mengguru. Karena kadang-kala kita lupa, kita ini ahlul jannah, wong cetro banget kalimatnya, laisalahul jaza illal jannah. Haji yang tujuannya ibadah mabrur, ini bukan ibadah. Itu jelas pahalanya hanya satu, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu lanjutkan dengan kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, ilmu. Pupuk terus surga kita ini dengan thalabul ilmi. Yang kedua, istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ar-rizqu minal halal, rezeki yang halal. Haji penjenengan batal, hilang pahalanya jika berangkatnya dari harta yang haram. Yang keempat, as-sabru ala siddah, sabar jika agak berat. Ini haji agak berat. Ya, napa melih kan tindak sepuh-sepuh berat. Yang terakhir, asyukru ala nikmat, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah afiyah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika lima ini terakhir, ilmu, istiqomah ibadah, rezeki yang halal, sabar jika sedang diuji yang berat, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menjanjikan ya'ti malakul mauti birahmati walutfi. Untuk akhiratnya yang lima, nyun pangapunten, saya ambil satu saja. Untuk akhiratnya, jika lima ini terakhir, buktinya hingga kekayaan kita memfasilitasi ibadah kita. Ini tanda bahwa insya Allah lo penjenengan sami dalam kondisi afiat. Nanti Allah akan berikan ya'ti malakul mauti birahmati walutfi. Datangnya malaikat maut dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Hadis ini nampaknya jarang kita dengarkan. Yang sering kita dengarkan husnul khotimah. Mongko Nabi ngendika niki,
malaikat maut nanti akan datang kepada kita dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, Allah akan cabut nyawa kita dalam kondisi husnul khatimah, bukan sebagaimana yang sering kita dengarkan, mati niku 1000 loro dadi siji. Nabi tidak berkata begitu. Yakti malakul mauti bi rahmati wa lutfi. Datangnya malaikat maut dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sami yang sudah berangkat, mari kita jaga agar supaya surga ini terus berada dalam hati kita, dalam perilaku sehari-hari kita. Bagi yang akan berangkat, monggo dipun tata nawaitunya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. La syarikalah. Ibadah itu harus bertauhid. Ibadah itu harus penuh keikhlasan. Ibadah itu tidak boleh dicampuri dengan nawaitu selain untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah pulang kembali ke Indonesia, mudah-mudahan kita bisa menjaganya sehingga surga itu bersama kita semenjak kita pulang haji hingga kita husnul khotimah, jid menika hayatan thayyibah, hidup yang baik, sehingga nanti warnanya itu kita menjadi rajin thalabul ilmi, kita menjadi rajin ibadahnya, kita menjadi hati-hati dalam bermaisah mencari penghasilan. Kemudian apapun yang terjadi dalam hidup, dua hal ini harus menyertai kita, yaitu sabar untuk menghadapinya dan mensyukurinya jika itu menggembirakan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang kami sampaikan di pagi hari ini bisa diingat-ingat, khususnya para bini sepuh yang akan berangkat, karena ini satu kenikmatan yang tidak setiap orang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pindah malih, sehingga Nabi mengatakan aman atahu dinan faqad ahabbah. Barang siapa yang Allah memberikan kepadanya, pada seseorang, kesadaran untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita adalah sosok-sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bukti kita punya keberanian untuk menjadikan kekayaan kita sebagai fasilitas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepatipun yang pangapunten ingkang kathah, subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu tausiah pada pagi hari ini, semoga membekali kita semua, terutama calon-calon Dhaifur Rahman. Semoga Allah memberikan ilmu dengan takwa, mengampuni dosa-dosamu, dan memudahkanmu di mana saja engkau berada. Baik Bapak Ibu, untuk perolehan kota infak pada pagi hari ini yaitu sebesar Rp7.043.500. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Bapak Ibu mendapatkan leliruh yang lebih agung dari Allah SWT. Baik Bapak Ibu, untuk unggahan selanjutnya Ibu Wakil Wali Kota Surakarta, Ibu Astrid Widayani SSSD MPA telah membantu pembangunan Masjid IPHI Banyuanyar Banjarsari Surakarta sebesar Rp20 juta. Barakallah. Semoga
diikuti oleh Bapak Ibu yang mau berinfak atau berdonatur di pembangunan Masjid Islamic Center IPHI Banyuandar Banjarsari Surakarta. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang terakhir mohon kepada seluruh panitia untuk mempersiapkan untuk menggandeng atau mengiringi calon-calon jamaah haji tahun 2026 untuk berdiri di pintu keluar karena akan bersalam-salaman dengan Bapak Ibu tamu undangan.